Assalamualaikum sobat semuanya, jumpa lagi di channel Hasanipits. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara pembuatan nama ring yang dinamis. Artinya jangkauan nama ringnya akan berubah secara otomatis jika terjadi penambahan atau pengurangan data. Nah, secara default ketika kita membuat penamaan ring melalui namebox atau melalui define name, sifat penamaannya masih statis. Jika terjadi penambahan data, maka tidak otomatis merubah jangkauan ringnya. Contohnya seperti ini. Ini misalnya kita beri nama penjualan melalui namebox. Dan sekarang kita akan coba panggil nama penjualan ini melalui sebuah fungsi atau formula. Jadi di sini kita akan coba jumlahkan penjualan ini dengan menggunakan fungsi sum, kemudian kita gunakan nama ringnya penjualan. Jika kita enter, hasilnya seperti ini. Jika kita tambahkan data di bawahnya, misalnya 100, hasilnya masih tidak berubah. Ini karena jangkauan ring dari nama penjualan ini masih pada posisi semula. Kita coba cek penjualan. Nah, sampai sini angka 100 tidak dimasukkan pada nama ring penjualan. Itulah sebabnya hasilnya masih sama. Nah, ini bisa berpotensi menimbulkan masalah ketika kita membuat formula kemudian memanggil nama penjualan ini. Karena setiap perubahan yang terjadi pada kolom penjualan ini tidak akan berdampak pada formula yang kita buat. Oke, bahkan terkadang ini akan menimbulkan error. Nah, di sini kita butuh nama ring yang sifatnya dinamis. Artinya jika terjadi penambahan data, maka otomatis akan berdampak pada fungsi atau rumus yang kita buat. Nah, untuk membuat nama dinamis, silahkan ikuti langkah-langkah berikut. Di sini kita akan gunakan formula yang merupakan gabungan dari fungsi offset dan fungsi counter. Jadi bagi sobat sekalian yang belum paham fungsi offset atau fungsi counter, silahkan lihat kembali di video saya sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Oke. Nah, formula yang akan kita buat ini nantinya akan kita masukkan pada reverse to ketika kita membuat nama ring. Oke. Jadi formulanya seperti ini, offset. Oke, tapi sebelumnya untuk bisa membandingkan antara yang statis dan dinamis, kita akan buatkan kolom baru di sini. Ini kita copy, kemudian ini kita beri nama penjualan 2. Kita akan cek apakah namanya juga ikut di sini. Oke, namanya belum ada. Kita masukkan fungsi offset. Reference-nya kita gunakan titik awalnya, yaitu kita pakai headernya. Kemudian rows-nya, karena kita mulai membuat penamaan dari baris yang ada di bawah header ini, kita gunakan rows pertama. Kemudian calls-nya kita akan gunakan calls ke 0, di mana kursor berada. Kemudian height-nya, nah disinilah letak kuncinya. Kita akan minta fungsi counter untuk menghitung hanya sel-sel yang berisi data di sini. Artinya jika ada sel kosong tidak akan ikut dimasukkan. Oke. Counter. Kita mulai dari sini sampai ke bawah. Sini. Sampai jumlah tertentu yang kita butuhkan. Misalnya kita mungkin nantinya akan menambahkan data sampai D500, maka kita masukkan D500 di sini. Atau di sini kita gunakan saja sampai D100. Oke. Tutup kurung dan lanjutkan di sini. Untuk width-nya kita gunakan satu kolom, tutup kurung. Nah, perlu diketahui untuk membuat formula yang nantinya akan kita masukkan ketika kita membuat nama ring, kita harus mencantumkan nama sheet-nya di depan. Sheet 1, kemudian tanda seru, dan selnya di sini referensinya kita absolutkan, tekan F4. Ini juga kita masukkan sheet 1. Kemudian tanda seru, ini kita absolutkan, tekan F4. Nah, sekarang kita coba. Kita coba masukkan 100 di sini. Maka otomatis akan ditambahkan di sini. Oke. Nah, rumus ini akan kita masukkan sekarang untuk nama ring akan kita buat di sini. Oke, ini kita copy. Kita copy sampai di sini, copy, escape. Kemudian letakkan kursor di sini. Oke, dari awal.
Kita tidak perlu memblok semuanya, kita cukup letakkan di awal sini. Kemudian define name, kita beri nama penjualan 2. Oke. Ctrl P, paste rumus yang kita buat tadi, lalu klik OK. Sekarang ini kita hapus dulu. Kita akan coba panggil penjualan ini sama dengan penjualan 2. Enter. Hasilnya seperti ini. Kita tambahkan data di bawahnya, maka otomatis data yang kita tambahkan di sini akan dimasukkan di sini. Oke. Nah, misalnya kita akan jumlahkan data yang ada di sini. Ini kita bandingkan saja di sini yang statis dan dinamis. Ini jumlahnya 1929. Kita coba. Sama dengan sum penjualan 2. Hasilnya sama. Sekarang kita coba buktikan di sini. Ini kita tambahkan 100 dan ini kita tambahkan 100. Hasilnya sekarang berbeda. Ini masih sama dan ini sudah berubah. Itulah keuntungan menggunakan nama range yang dinamis. Setiap kali terjadi perubahan data pada range yang kita gunakan akan otomatis mengupdate formula yang kita buat. Oke, saya kira segitu aja tutorial bagaimana membuat nama range yang dinamis. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.